Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah pertemuan sebentar saya lihat classroom ya, pertemuan ke-10 ya. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa kembali bertemu di pertemuan ini dalam rangka belajar Internet of Things dengan tema perangkat keras yaitu Arduino dan Raspberry Pi. Di sini pertemuan ke-7, tapi karena pertemuan ke-7 kita kemarin UTS, maka ini saya jadikan pertemuan ke-10. Arduino kalian pasti sering dengar ya, ada bahasa pemrograman Arduino, tapi Arduino di sini adalah pengendali micro single board yang bersifat open source. Jadi ini open source ya si Arduino ini, kalau kalian mau belajar itu bisa. Dan untuk semester yang lalu-lalu itu ada dari Stikom ini membuat tentang Arduino ya. Lumayan ada beberapa. Ada juga yang membuat sensor untuk mematikan dan menyalakan lampu, itu ada juga. Lalu buka tutup gerbang ada juga. Diturunkan dari wiring platform. Lalu Arduino ini tujuannya untuk apa sih? Untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Jadi kalau misalkan kita ingin mematikan atau menyalakan lampu atau AC atau apapun elektronik yang di rumah itu dapat jarak jauh atau menggunakan remote control. Lalu hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya bahasa pemrogramannya sendiri. Jadi khusus ya Arduino ini. Arduino ini khususnya untuk pemula. Pemula yang mana? Yang sedang merancang atau belajar tentang robotika dan elektronika lewat jarak jauh terutama ya, remote control. Bahasa yang dipakai Arduino ini adalah bahasa C. Tetapi C-nya lebih disederhanakan lagi dengan bantuan libraries dari si Arduino. Jadi disederhanakan lalu melalui proses bekerja dengan microcontroller. Ini si Arduino ya. Jadi Arduino ini bahasanya C. Lalu dia bekerja sama dengan microcontroller sehingga dapat menghasilkan jarak jauh atau menghasilkan untuk seperti sensor jarak jauh ya. Arduino dibandingkan dengan tangan manusia ini sangat kecil sekali, lihat. Lalu ini pengembangnya, rilisnya tahun 2010, di repositorinya, jenisnya cross platform, lalu lisensinya LGPL atau GPL ya. Kelebihannya ini sangat penting, kita harus mengetahui kelebihan Arduino. Yang pertama, murah. Ini lebih murah dibanding dengan platform atau yang bekerja sama dengan microcontroller lainnya. Juga Arduino ini bisa digunakan di Windows dan bisa juga digunakan di Linux. Yang kedua, sederhana dan mudah pemrogramannya. Kalau kalian belajar Arduino itu sederhana, mudah pemrograman, fleksibel ya, apalagi untuk pemula. Pemula saja fleksibel, kemudian apalagi yang sudah tingkat lanjut itu lebih mudah lagi, lebih cepat lagi. Perangkat lunak ini open source. Open source itu adalah bebas digunakan siapapun tanpa membayar lisensi. Jadi open source itu namanya. Ini juga tersedia bagi para pemrogram berpengalaman. Lalu jangan lupa tadi bahasanya bahasa C++ untuk AVR. Perangkat keras Arduino berbasis microcontroller ini ada Atmega 8, Atmega 168, Atmega 328, Atmega 1280 dan yang paling terbaru adalah 2560. Jadi siapa saja bisa membuat perangkat keras Arduino ini. Arduino ini juga bootloadernya sudah tersedia langsung di perangkat ini. IDE-nya. IDE-nya kan kadang terpisah ya, apalagi kalau pemrograman Java itu biasanya IDE-nya terpisah. Nah, kalau si Arduino ini sudah menyatu, semuanya ada di situ. Tidak perlu perangkat chip programmer karena tadi sudah menyatu semuanya ada di situ, maka tidak perlu chip lagi. Karena sudah ada bootloader,
Lalu tadi sudah ada apa tadi? Sebelumnya adalah IDE-nya, sarana komunikasinya, sehingga sangat mudah digunakan. Pengguna laptop yang tidak memiliki port serial RS-323 bisa menggunakannya karena sudah memiliki sarana komunikasi USB, jadi sudah bisa menggunakan USB. Juga memiliki modul siap pakai atau shield yang bisa ditancapkan, jadi langsung ditancapkan ya modulnya pada board Arduino. Jadi kalau di pemrograman Java itu juga banyak modul ya, sehingga memudahkan kita tinggal memanggil modulnya. Misalkan modul untuk pemanggilan array atau sorting atau searching itu sudah disiapkan di sana. Begitu juga dengan Arduino. Tetapi kalau si Java modulnya itu kadang tidak ada dan harus import dulu, harus cari dulu. Kalau si Arduino ini modulnya sudah tersedia semua shield-shieldnya. Contohnya yaitu shield GPS, Ethernet, dan lain-lain. Jadi kalau kalian mau membuat programan GPS itu sudah ada shieldnya, sudah ada modulnya, tinggal ditarik saja. Begitu mudahnya si Arduino ini. Yang selanjutnya adalah input atau output digital dan input analog. Apa maksudnya input output digital atau disebut juga digital pin? Adalah pin-pin yang penghubung Arduino dengan rangkaian digital. Rangkaian digital kalian pernah belajar ya. Itu bentuknya seperti kabel-kabel, lalu ada bulatan, nanti ditempel ya, seperti bentuknya seperti yang kalian lihat kalau di motherboard. Itu kalau kalian lihat ada rangkaian digitalnya. Contohnya jika ingin membuat LED atau LED berkedip, nah itu bisa dipasang di salah satu pin input atau output digital dan groundnya. Jadi tinggal ditancapkan saja, nanti sudah berkedip sendiri ya. Tapi bukan mata yang berkedip hanya LED. Komponen lain yang menghasilkan output digital atau menerima input digital bisa disambungkan ke pin-pin ini ya. Jadi kalau misalkan menghasilkan output atau input digital bisa juga disambungkan ke pin-pin ini. Seperti lampu, mau mati mau nyala bisa disambungkan di sini ya. Lalu ada juga namanya tadi input output digital. Sekarang input analog. Input analog ini adalah pin yang berfungsi untuk menerima sinyal atau rangkaian analog. Kalau tadi kan digital, rangkaian digital. Kalau ini rangkaian analog. Contohnya seperti potensiometer, sensor suhu, sensor cahaya. Jadi ini lebih ke sensor. Kalau tadi lebih ke remote jarak jauh ya. Bukan remote jarak jauh, atau juga bisa tanpa ya, lebih kurang sih jarak jauh ya, karena kita tidak langsung, misalkan LED berkedip ini tidak langsung ke tegangannya ya, tidak langsung ke apa sih yang ditekan itu ya, di tembok kan biasanya kalau kita mau menyalakan lampu atau LED atau apa itu harus menggunakan sesuatu remote, dan ini LED berkedip kita menggunakan alat atau di handphone pun bisa ya, bisa dibuat aplikasinya. Kalau yang ini rangkaian analog itu lebih kepada sensor-sensor. Jadi sensor suhu, sensor cahaya itu namanya input analog. Yang selanjutnya adalah kelebihan Arduino di catu daya. Catu daya ini adalah yang mematikan dan menyalakan tegangan atau listrik. Pada bagian catu daya ini pinnya disebut fin dan reset. Apa perbedaannya? Kalau fin memberikan tegangan langsung tanpa melalui USB atau adaptor, ini si fin. Kalau reset adalah memberikan sinyal reset melalui tombol atau rangkaian eksternal. Kalau tadi si fin tanpa, kalau reset adalah melalui ya, itu bedanya. Nah kelebihannya lagi ini baterai atau adaptor. Jadi baterai ini biasanya kan untuk suplai tegangan seperti di laptop kita. Kalau tanpa dia nyolok ke listrik, kalau ada baterai itu bisa menyala. Tapi kalau tidak ada baterai maka harus colok ke listrik. Begitupun dengan Arduino. Jika Arduino sedang disambungkan ke komputer dengan USB, maka dia dapat suplai tanpa harus menggunakan baterai. Nah itu keren itu ya Arduino ya. Tapi kalau dia tegangan dari baterai itu tidak perlu disambungkan ke komputer. Intinya si Arduino ini bekerja seperti laptop. Si baterainya ini atau adaptor. Yang selanjutnya tadi selain Arduino ada Raspberry Pi. Ini adalah komputer kecil
yang memiliki ukuran seperti kartu ATM. Ukurannya ya, bukan bentuknya seperti kartu ATM. Ukurannya kalau kita pegang itu seperti kartu ATM saking kecilnya. Ini dapat dihubungkan di TV atau layar komputer dan keyboard. Perangkat ini digunakan untuk proyek elektronik seperti layaknya komputer juga, sama. Dia bisa menjalankan program seperti laporan, membuat dokumen, browsing, lalu bermain game itu bisa juga, atau memutar video resolusi tinggi bisa. Intinya dia bekerjanya mirip dengan komputer atau PC desktop. Dan yang menciptakannya adalah Raspberry Pi Foundation nih, Yayasan Nirlaba. Tujuannya sebenarnya awalnya hanya untuk digunakan orang dewasa dan anak-anak untuk belajar pemrograman digital. Tapi ternyata dengan seiring ini, contohnya Raspberry ada tipe B. Tadi saya putus dulu sebentar ya. Ini tipe B, tampilan boardnya. Ini kalau gambar digitalnya. Raspberry Pi dilihat dari dekat, lalu tipe Pi 2 tipe B. Kecil ya. Jadi kalau dipegang dengan kecil. Nah, ini kalian bisa pilih kalau ingin membeli untuk belajar-belajar, mungkin membuat robotik atau apa, itu bisa, pemrograman atau sebagainya bisa ya. Tinggal dipilih saja RAM-nya. Yang paling besar itu 1 GB. Kecepatannya yang paling besar 1200. Nah, ini yang paling besar nih ya. Yes tuh, ada 4 juga, 1 GB. 3 nih, ini yang paling keren ya. Dan yang paling jadul adalah sini nih, yang pertama A+. Oh ya, tadi ternyata pada kenyataannya seiring berjalannya waktu, karena zaman semakin canggih, jadi konfigurasinya ini dikembangkan terus. Hardware-nya di-upgrade terus ini ya. Fitur-fiturnya, hardware-nya ini di-upgrade terus. Awalnya memang untuk edukasi, tapi ternyata banyak hal yang bisa digunakan pada Raspberry ini. Sehingga sekarang digunakan untuk komputer desktop, ini itu bisa ya. File server, download server, access point, server DNS, multimedia player, home automation, dan lain-lain. Home automation, ini mau automatization harusnya ya. Lalu bisa juga digunakan untuk alat-alat canggih seperti robotik tadi saya bilang ya. Alat pengontrol peralatan rumah, dan berbagai alat modern lainnya. Jadi kalian selain menggunakan tadi Arduino, kalian juga bisa menggunakan Raspberry Pi ini. Tapi harganya juga tentu lebih mahal daripada Arduino ya. Arduino tadi open source, kemungkinan bisa gratis. Hanya mungkin penambahan alat itu yang membelinya. Yang pertama ini project-project yang sudah dibuat menggunakan Raspberry. Yang pertama Bartendro, jadi ini bar pembuat minuman, itu dalam waktu 10 detik bisa menghasilkan 200 variasi minuman. Wah, Masya Allah, keren banget ya, 200 variasi minuman dalam waktu 1 detik. 10 detik, bayangkan 1 detik mah nggak mungkin ya. 10 detik kayaknya kalau orang ya mungkin butuh berapa orang kali ya. Dan juga portable ini bisa dipindahkan dengan mudah dimanapun ya. Lalu bekerjanya juga seperti seorang bartender di sebuah kafe, karena dia membuat minuman cepat sekali. Tapi ada tapinya, namanya robot ini kadang tidak teliti, kadang dia akan melakukan kesalahan, sama juga dengan manusia, tapi mungkin lebih banyak ya, sama lah ya, 50-50 lah ya. Kadang mungkin dia kelelahan atau error atau lemot, itu bisa jadi dia melakukan kesalahan dalam pembuatan minuman. Lalu Bartendo ini dibuat menggunakan prosesor, yaitu dihubungkan juga dengan yang biasa digunakan di jaringan, konektor RJ45. Kalian sudah tahu sendiri ya, yang berwarna-warni kabelnya. Lalu yang kedua ini ada Eggbot. Eggbot ini adalah melukis telur. Open source, robot open source yang mampu membuat hiasan pada telur. Jadi dilukis ya, sehingga telurnya itu bagaimana supaya tidak pecah, dan itu pelan-pelan sehingga bisa dilukis. Yang ketiga, Black Stripes V-Plotter. Ini juga kreatif di bidang seni karena dapat membuat gambar mural. Gambar mural ini adalah gambar yang dapat
diciptakan atau dilukis di tembok. Maka mungkin aslinya siapa ya, contohnya mungkin ada artis tapi bisa digambar di tembok, itu bentuknya seperti kartun ya. Sama seperti ini, kalau kita ada foto lalu kita dapat membuat seperti kartun, itu namanya gambar mural, berukuran besar dari sebuah foto berwarna, jadi hitam putih dan berukuran besar. Bisa juga berwarna tapi bentuknya seperti kartun ya, seperti apa ya, seperti ada garis-garis gitu. Nah, ini referensi yang bisa kalian gunakan, ada di wiki Arduino, ada Raspberry Pi, bisa digunakan. Sekian dulu penjelasan saya hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang salah kalimat atau penjelasan, saya mohon maaf dan bisa japri jika belum paham. Jika bermanfaat, jangan lupa share, like, komen, dan tekan tombol lonceng, juga subscribe. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.